Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil belajar kami, hasil pembelajaran yang kami pahami dari sistem operasi untuk kebutuhan UTS sistem operasi. Anggota kami ada 4 orang. Pertama ada saya, Huzaifah Nabil Amrullah. Lalu yang kedua ada Gareth Muhammad Lisa. Lalu yang ketiga ada Juliana Zaki Pradita. Dan yang keempat ada Muhammad Ramadan Syahrul Al-Qadar. Next. Yang pertama ada sinkronisasi. Apa sih sinkronisasi itu? Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan beberapa kejadian atau data yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Tujuan dari sinkronisasi ini sendiri dibutuhkan untuk menghindari inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren lebih dari satu proses dan berjalan bersamaan. Tahapan dalam sinkronisasi sendiri ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada identifikasi sumber daya. Lalu yang kedua ada analisis resiko. Lalu yang ketiga ada perancangan strategi sinkronisasi. Yang keempat ada implementasi mekanisme sinkronisasi. Lalu yang kelima ada pengujian dan debugging. Dan yang terakhir ada optimisasi pemeliharaan. Next. Cara kerja dan mekanisme sinkronisasi. Cara kerja dan mekanisme sinkronisasi ini sendiri memiliki 5 cara kerja. Pertama ada penggunaan locks atau kunci. Lalu yang kedua ada penggunaan semafor. Lalu yang ketiga ada prinsip mutual exclusion. Lalu yang keempat ada pemantauan penjadwalan. Dan yang terakhir ada penanganan konflik. Next. Kemudian, hal yang terjadi jika sinkronisasi tidak dilakukan. Yang pertama ada responsion. Risk condition adalah kondisi ketika dua atau lebih proses atau thread berusaha mengubah data yang sama pada waktu yang bersamaan. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten. Lalu yang kedua ada deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika proses atau thread saling menunggu sumber daya yang terkunci oleh proses atau thread lain dalam kelompok yang sama. Hal ini bisa mengakibatkan stagnasi atau tidak adanya kemajuan pada proses yang terjadi. Lalu yang ketiga ada overwriting data. Overwriting data adalah kondisi ketika kedua proses atau thread secara bersamaan menulis ke lokasi memori yang sama tanpa sinkronisasi. Ada risiko bahwa salah satu prosesnya akan menimpa proses yang lain yang menyebabkan kehilangan data atau hasil akhir yang tidak tepat. Next. Contoh kasus ketidaksinkronisasian beserta solusinya. Contoh kasusnya adalah terdapat 2 karyawan, Ali dan Budi, bekerja pada proyek yang sama di kantor mereka. Mereka memiliki tugas untuk menghitung total penjualan harian dari data yang sama. Namun mereka sering mengalami masalah ketika mencoba mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini? Solusi yang kita perlu lakukan adalah Ali dan Budi dapat menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan mekanisme sinkronisasi yang sederhana, seperti menggunakan lock. Ketika salah satu dari mereka ingin mengakses data, mereka dapat mengunci data tersebut dengan menggunakan lock. Setelah selesai, mereka dapat melepaskan kunci sehingga karyawan lain dapat mengaksesnya. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa hanya satu karyawan yang dapat mengakses data pada satu waktu, menghindari konflik dan memastikan hal yang konsisten. Next. Bahasan kedua ada deadlock. Apa sih deadlock itu? Deadlock adalah situasi di mana 2 atau lebih proses dalam sebuah sistem saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan. Dalam deadlock, setiap proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, yang pada gilirannya juga menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Akibatnya, tidak ada proses yang bisa bergerak maju dan sistem dapat terjebak dalam kondisi tidak responsif atau berhenti. Next. Kapan terjadinya deadlock? Yang pertama ada allocation, lalu yang kedua ada hold, dan yang ketiga ada wait, dan yang terakhir ada deadlock occurs. Next. Cara kerja atau mekanisme deadlock.
cara kerja atau mekanisme deadlock sendiri ada 5. Pertama ada alokasi sumber daya, lalu yang kedua ada penahanan sumber daya, lalu yang ketiga ada permintaan tambahan sumber daya, lalu yang keempat ada siklus menunggu sumber daya, dan yang terakhir ada deadlock occurs. Next. Apa aja sih strategi untuk menghadapi deadlock? Strategi untuk menghadapi deadlock adalah kita perlu mengabaikan adanya deadlock dengan cara membiarkan deadlock terjadi hingga deadlock selesai. Lalu yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi perebutan sumber daya. Lalu yang terakhir, membiarkan deadlock terjadi dengan cara kita harus tahu cara mengidentifikasi deadlock dan solusi apa yang harus dilakukan agar permasalahan deadlock terpecahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Kang Ipeh. Selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi memori. Bisa di next. Oke, apa itu alokasi memori? Dalam ilmu komputer, alokasi memori adalah proses menugaskan sebagian memori ke suatu program. Memori ini kemudian dapat digunakan untuk menyimpan data seperti variabel, objek, dan array. Kemudian, alokasi memori adalah bagian penting dari ilmu komputer. Hal ini memungkinkan program untuk menggunakan memori yang tersedia secara efisien dan menghindari kehabisan memori. Untuk mendapatkan pemanfaatan memori yang tepat, alokasi memori harus dialokasikan secara efisien. Salah satu metode yang paling sederhana untuk mengalokasikan memori adalah dengan membagi memori menjadi beberapa partisi, yaitu partisi berukuran tetap dan setiap partisinya berisi tepat satu proses. Dengan demikian, derajat multiprogramming diperoleh dari jumlah partisi. Bisa di next. Oke. Nah, apa sih metode sederhana dari pengalokasian memori? Yang pertama ada alokasi beberapa partisi. Di dalam metode ini, suatu proses dipilih dari antrian input dan dimuat ke dalam partisi bebas. Ketika proses berakhir, partisi tersebut menjadi tersedia untuk proses lainnya. Kemudian yang kedua ada alokasi partisi tetap. Dalam metode ini, sistem operasi menyimpan tabel yang menunjukkan bagian memori mana nih yang tersedia dan mana yang digunakan oleh proses. Awalnya, seluruh memori tersedia untuk proses pengguna dan dianggap sebagai salah kebutuhan proses. Maka dari itu, kami mencari seluruh daftar, bukan memori akan mencari seluruh daftar, kecuali daftar tersebut diurutkan berdasarkan ukuran. Di sini, pertama-tama kita menelusuri daftar lengkap dan menemukan lubang terakhir yaitu 25 kilobyte yang merupakan lubang paling cocok untuk proses A atau ukuran 25 kilobyte. Dalam metode ini pemanfaatan memori lebih maksimal dibandingkan dengan teknik alokasi memori lainnya karena di sini sangat cocok dan sangat pas karena ukuran dari proses file dan uh, ukuran dari memorinya itu harus sama-sama seimbang. Jadi tidak ada memori yang tersimpan, jadi itu mengefisienkan dalam segi proses dan segi penyimpanan memori. Lalu yang ketiga, bisa di next. Ada worst fit. Dalam worst fit, alokasikan lubang terbesar yang tersedia untuk diproses. Cara ini menghasilkan lubang sisa terbesar. Jadi di dalam uh, tabel yang di samping proses file kita itu adalah 25 kilobyte. Nah, dari metode worst fit ini yaitu mencari lubang file terbesar. Nah, di sini kita lihat lubang file terbesar itu adalah 60 kilobyte. Jadi, si 25 ini masuk ke dalam lubang paling besar kalau menggunakan worst fit. Namun, proses ini tuh tidak efisien, akan menjadi masalah yang buruk karena masih banyak sisa-sisa memori yang rawan akan errornya gitu. Bisa di next. Oke, kemudian materi yang selanjutnya ada pengalokasian continuous. Pengalokasian ini bisa disebut dengan pengalokasian memori bersebelahan atau berurutan. Bisa di next. Oke. Apa itu alokasi kontiguous? Alokasi memori yang berdekatan adalah
Strategi alokasi memori sesuai dengan namanya, kami menggunakan teknik ini untuk menetapkan blok memori yang berdekatan untuk setiap tugas. Jadi, setiap kali suatu proses meminta untuk mengakses memori utama, uh, akan dialokasikan segmen kontinu dari wilayah kosong ke proses berdasarkan ukurannya. Dalam teknik ini, memori dialokasikan secara terus-menerus ke proses. Kemudian manajemen memori bersebelahan memiliki dua jenis, yaitu ada partisi tetap atau statis, dan yang kedua ada partisi variabel atau dinamis. Bisa di next. Oke. Yang pertama ada partisi tetap. Dalam skema partisi tetap, memori dibagi menjadi sejumlah partisi. Berarti jumlah partisi yang ditetapkan dalam memori pada partisi tetap, pada setiap partisinya hanya akan ditampung satu proses saja. Tingkat multiprogram dibatasi oleh jumlah partisi dalam memori. Ukuran maksimum proses dibatasi oleh ukuran maksimum partisi. Kemudian setiap partisi dikaitkan dengan register terbatas. Batas register ini memiliki dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah merupakan alamat awal partisi. Kemudian yang batas atas adalah alamat akhir partisi. Bisa di next. Nah, kemudian yang kedua ada skema partisi variabel. Dalam skema partisi, awalnya memori akan berupa blok bebas tunggal yang berkelanjutan. Setiap kali permintaan dari proses tiba, partisi akan dibuat di memori. Jika proses yang lebih kecil terus berdatangan, maka partisi yang lebih besar akan dibuat menjadi partisi yang lebih kecil. Dalam skema partisi variabel, pada awalnya memori akan menjadi blok bebas bersebelahan penuh. Kemudian, memori akan dibagi menjadi beberapa partisi sesuai dengan ukuran proses, yang dimana ukuran proses akan bervariasi. Kemudian satu partisinya akan dialokasikan untuk setiap partisi yang aktif. Oke, bisa di next. Nah, untuk keuntungannya dari memori continuous ini, pemantauan kapasitas proses memori sangat mudah. Yaitu kenapa sangat mudah? Karena sangat mudah di sini tuh maksudnya itu kita bisa memantau berapa banyak nih blok memori yang masih tersedia untuk dialokasikan kepada RAM-nya gitu. Jadi prosesnya itu tuh akan lebih lancar karena kita bisa mengetahui nih berapa banyak blok memori yang masih tersedia. Kemudian dalam membaca proses alur ya, dalam membaca proses setiap penyimpanan memorinya. Nah, ini sangat efisien gitu karena seluruh file dapat dibaca dalam disk dalam satu sesi gitu. Dan alokasi memori yang berdekatan menawarkan kinerja membaca yang baik. Kemudian memori contiguous ini sangat mudah diatur karena lokasi yang berdekatan mudah diatur dan berfungsi dengan baik. Jadi selain mudah diatur, dengan berdekatannya memori contiguous ini tuh fungsinya itu akan berjalan lebih baik, prosesnya itu akan lebih baik, proses penyimpanannya. Oke, bisa di next. Nah, kekurangannya dalam alokasi memori contiguous fragmentasinya. Nah, fragmentasi tidak menjadi masalah karena file baru dapat ditulis ke disk setelah file lama. Kemudian akses lebih lambat. Untuk memilih ukuran lubang yang sesuai saat membuat file baru, perlu diketahui ukuran akhirnya. Kemudian pada overheatnya, ruang ekstra di lubang perlu dikurangi atau digunakan setelah disk penuh. Jadi ketika terjadinya overheat, maka ruang ekstra di lubang itu harus dikurangi atau memorinya itu harus dikurangi. Bisa di next. Oke, kita masuk ke dalam materi pengalokasian non-contiguous. Next. Alokasi non-contiguous atau alokasi memori non-bersebelahan adalah teknik alokasi memori yang dimana bagian-bagian berbeda dari satu proses dialokasikan ke tempat berbeda di memori utama. Dalam alokasi memori jenis ini, suatu proses dapat memperoleh beberapa blok memori di lokasi berbeda dalam memori sesuai dengan kebutuhannya. Ruang kosong yang tersedia didistribusikan di sana-sini, tidak seperti alokasi memori yang berkaitan tadi atau contiguous, di mana semua ruang kosongnya dialokasikan di satu tempat. Eksekusi memori yang tidak bersebelahan lebih lambat dibandingkan dengan alokasi memori yang berkaitan. Jadi next.
Oke, di sini kita masuk ke dalam sistematika, bagaimana alokasi memori non-contiguous itu bekerja gitu ya. Jadi di sini misalnya kita ada satu proses, katakanlah 3 segmen, P1, P2, dan P3 di situ. Lalu nantinya itu akan dialokasikan dalam blok memori, bisa dilihat blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, itu adalah blok memori yang berdekatan dalam RAM. Nah, nantinya P1, P2, P3 ini akan dialokasikan karena dia itu berdekatan dengan memori RAM itu. Tapi tidak ada kehilangan memori apapun di sini karena proses pada saat pertukaran itu nanti dapat diatur di lokasi manapun. Seperti blok 1, blok 3, dan ya semacam itu. Next. Nah, bagaimana kita melakukan alokasi memori tidak bersebelahan ini? Itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada segmentasi dan dua paging. Segmentasi adalah metode manajemen memori yang digunakan dalam sistem operasi yang membagi memori menjadi beberapa bagian dengan ukuran berbeda. Setiap komponen disebut sebagai segmen dan setiap segmen dapat ditugaskan ke suatu proses. Dua paging. Paging adalah metode penyimpanan yang digunakan dalam sistem operasi untuk memulihkan proses penyimpanan sekunder ke memori utama dalam bentuk halaman. Oke, untuk contohnya bisa di next langsung. Nah, di sini contoh segmentasi ya. Ditunjukkan di bawah ini ada yang namanya main segmen dan batas segmen. Jadi ada yang namanya basis, dia adalah alamat awal segmen, dan batas atau panjang segmen adalah batasnya, seperti segmen 1 dan segmen 2 ya. Jadi sesuai namanya dia dibagi-bagi gitu, disegmentasi. Oke, di next. Nah, di sini ada contoh segmentasi, yang dimana contohnya segmen 2, nah di bawah ini dengan 5 segmen, ya. Ada diberi nomor dari 0 sampai 4, seperti yang diilustrasikan, yang nantinya bagian-bagian ini disimpan dalam memori fisik. Nah, segmen 2 itu dimulai dari posisi 4300 dan panjangnya 400 byte, dan hasilnya referensi byte ke 53 segmen 2. Ya, jadi dia intinya segmentasi itu dia per segmen gitu, ada kelas-kelas segmentasinya. Intinya seperti itu. Jadi next aja. Oke, yang kedua paging. Ya, sesuai dengan namanya paging atau halaman ya. Jadi konsepnya adalah memecah setiap prosedur menjadi halaman-halaman tersendiri. Memori utama juga akan bisa menjadi beberapa frame. Nah, di sini ada page-nya, ada prosesnya itu dalam page. Nanti dia di mapping di dalam memori utama, baru dia itulah proses framing-nya. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan alokasi page yang ingin dituju gitu. Oke, di next aja langsung. Nah, contoh paging, salah satu teknik yang paling mudah adalah register namanya. Jadi tabel halaman disimpan di memori utama atau cycle memorinya, lalu dia nanti kapasitas register terbatas, sedangkan ukuran tabel halaman umumnya sangat besar. Nah, jadi satu halaman proses itu harus disimpan dalam satu bingkai memori. Jadi ditempatkan di berbagai lokasi di seluruh memori. Jadi di sini ada physical memory, ada page table, dan logical memory. Dibagi halaman-halaman ya. Gitu konsepnya. Oke, di next. Keuntungan alokasi memori, yang pertama memori non-contiguous atau memori tidak bersebelahan. Ada yang pertama penggunaan memorinya lebih efisien, kedua lebih fleksibel dalam mengelola memori, dan yang ketiga memori virtualnya. Dia akan memungkinkan proses yang lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Oke, next. Kekurangannya adalah fragmentasi yang mana menyebabkan memorinya tidak efisien dan penurunan kinerjanya. Lalu aksesnya akan lebih lambat dan overhead atau memetakan alamat logisnya itu dia berlebihan gitu, over. Next. Jadi next. Yang kedua kita masuk ke dalam virtual memory. Oke, next. Virtual memory adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan memori fisik dan memori logis.
Tanpa ada virtual memory, memori logis akan dibawa langsung menuju kepada memori fisik atau memori utama. Jadi virtual memory ini adalah sebagai ibaratnya perantara antara memori fisik yang dimana dia akan mengarahkan kepada memori yang dituju. Oke, di next. Nah, di sini ada cara sistematika, cara kerjanya. Nah, pada gambar pertama kita bisa lihat di situ misalnya kita diberikan alamat program memorinya itu sebesar 4 GB, itu kan dia dibagi ya 0, 1 dan sekian sampai bawah. Nah, dia ingin dituju ke dalam memori RAM-nya. Tapi di situ memori RAM hanya tersedia 1 GB, sementara program address atau alamatnya itu 4 GB. Nah, dia kan tidak cukup ya di situ. Maka dari itu kalau tidak ada virtual memory dia akan nge-crash jika program mencoba melebihi kapasitas RAM-nya. Nah, berbeda dengan ada virtual memory, dia itu jadi intinya virtual memory itu sebagai map atau navigasinya. Dia mengarahkan alamat program space-nya tadi 4 GB ke dalam RAM yang ingin dituju. Nah, apabila tidak cukup, dia akan mengarahkan ke memori penyimpanan lain seperti hard disk. Nah, ini jadi lebih fleksibel dia dalam pemetaannya. Gitu, next. Nah, untuk misalnya kita ada pemecahan masalah, bagaimana jika memorinya nggak cukup? Memetakan sebagian ruang alamat program, dia akan memetakan ruangnya ke program disk. Nah, saat dibutuhkan, alamat dikirim kembali ke memori. Nah, bisa kita lihat di gambar yang pertama di situ ya, kayak tadi. Itu dia ada program 0, program 1, program 2, program 3. Nah, program 0 misalnya ditempatkan di memori RAM ya. Program 0, memori 1, program 1, memori 2, program 2. Nah, program 3 kan dia tidak ada tempat lagi tuh di RAM. Ya, program 3 tidak ada tempat, jadi dia tidak punya ruang. Bagaimana? Nah, itu ntar akan digantikan dengan dia akan diarahkan ke RAM-nya itu yang tadi program 0 karena dia lebih dulu diarahkan, jadi digantikan nanti program 0-nya baru dia diarahkan ke hard disk gitu. Jadi diprioritaskan dari yang terbaru dan menggantikan yang terlama. Jadi pokoknya ini sangat berguna untuk pemetaan pengalokasian memori gitu. Oke, next. Fungsinya adalah beban berlebih, jadi dia menangani beban berlebih sebagai secondary RAM dan prosesornya minim masalah. Oke, next. Next. Nah, input output dalam sistem operasi. Nah, dalam sistem operasi, sistem input dan output memainkan peran penting dalam mengelola interaksi antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang berjalan di dalam komputernya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis perangkat input output. Yang pertama itu ada block device. Block device itu perangkat yang menyimpan data jadi seperti SSD atau hard disk gitu. Nah, kemudian ada karakter device. Yang karakter device itu yang berinteraksi dengan data dalam bentuk karakter atau byte. Jadi kayak keyboard, mouse, printer gitu-gitu. Lanjut ya. Ini ada network devices. Network devices itu yang merujuk pada perangkat I/O yang berhubungan dengan internet. Jadi seperti kartu jaringan, perangkat jaringan virtual gitu. Nah, di memory map itu sebuah teknik yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengakses perangkat keras secara langsung dari memorinya, dari alamat memori. Selanjutnya. Ini ada kategori I/O. Itu yang pertama human readable. Itu harus mudah komunikasi antara manusia dan sistem operasi. Jadi kayak printer, keyboard, mouse, monitor gitu-gitu. Kemudian ada yang machine readable. Jadi yang nggak perlu bahasa manusia gitu. Jadi agar cepat diproses oleh komputer. Ya, selanjutnya itu. Nah, ini teknik sistem teknik
berkomunikasi antara sistem operasi dan sistem I/O. Di sini ada program I/O itu langsung dari CPU-nya, CPU mengirimkan perintah I/O ke perangkat langsung gitu. Kemudian ada interrupt driven, perangkat I/O menghasilkan sinyal interrupt untuk memberitahu CPU tentang suatu kejadian yang penting. Gitu. Kemudian ada direct memory access atau DMA, itu teknik yang memungkinkan perangkat I/O agar mengakses memori langsung tanpa melibatkan CPU. Kemudian yang memory map I/O itu perangkat I/O dipetakan ke alamat memori yang dapat diakses langsung oleh CPU. Gitu. Selanjutnya. Di sini ada manajemen sistem I/O dalam sistem operasi. Ini ada 4, yaitu buffering, scheduling, device drivers, dan error handling. Selanjutnya. Nah, buffering dalam sistem operasi I/O itu proses menyimpan data pada memory cache agar data lebih mudah diakses. Gitu. Selanjutnya. Tujuannya itu agar mengurangi overhead dalam sistem I/O dengan mengizinkan transfer data jumlah yang lebih besar dan lebih jarang. Dan keuntungannya itu meningkatkan kinerja sistem operasi dan mengurangi jumlah operasi I/O yang perlu dilakukan. Kemudian ada 2 jenis buffer, yaitu buffering input dan buffering output. Buffering input itu data yang disimpan sementara dari perangkat input, dan yang output itu data disimpan sementara ke perangkat output. Kemudian ada scheduling I/O operations. Scheduling atau penjadwalan itu agar dapat mengalokasi sumber daya dengan efisien, sumber daya komputasi. Selanjutnya ini ada algoritma penjadwalan I/O yang biasa digunakan. FIFO itu first in first out. Jadi yang pertama kali masuk prosesnya dilakukan duluan. Kemudian ada scan, yaitu prosesnya dilakukan seperti bolak-balik dari satu ujung ke ujung lain. Dan shortest job first, yaitu proses yang paling mudah dilakukan itu yang pertama dilakukan. Nah, ada device drivers. Driver perangkat itu ada perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dan sistem operasi. Nah, fungsinya itu untuk memulai perangkat saat sistem mulai berjalan dan mengelola I/O dengan perangkat seperti membaca dan menulis data, menyediakan antarmuka standar yang diperlukan untuk komunikasi. Dan contohnya itu seperti yang ada di kartu grafis, ada di printer, network, dan audio. Nah, error handling itu proses identifikasi, pelaporan, dan penanganan kesalahan yang terjadi dalam operasi I/O. Kemudian prosedur error handling itu ada 3, yaitu mendeteksi sistem operasi harus mempunyai mekanisme untuk mendeteksi suatu error. Kemudian pelaporan error itu untuk memberitahu kepada penggunanya ada kesalahan, dan penanganan error itu mekanisme mengatasi atau merespons error yang terjadi. Itu saja dari kelompok kita, dari kelompok kami.
Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.